Selamat malam pemirsa setia Kripo TV, berjumpa kembali bersama saya Fadila Rahma. Kami akan menemani istirahat malam Anda dengan berita-berita terupdate dan inilah Kripo Syahrini News Update. Polda Sumatera Selatan terus memeriksa sejumlah pihak terkait sumbangan 2 triliun dari keluarga Akiditio yang diduga fiktif. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Supriyadi mengatakan tim penyidik sudah memeriksa salah satu saudara kandung Herianti, yakni anak bungsu Akiditio yang berdomisili di Jakarta. Dari keterangannya, saudara kandung Herianti mengaku tidak mengetahui sama sekali jika ayahnya mendiang Akiditio memiliki uang senilai 2 triliun. Polisi juga masih mencari 4 anak Akiditio yang berdomisili di Jakarta untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara itu hasil tes kejiwaan Herianti sudah diketahui, namun polisi belum bisa memastikan kapan pemeriksaan kelanjutan akan dilakukan. Kondisi kesehatan Herianti pun dinyatakan membaik pasca dirinya mengaku sakit. Terkait dengan hasil pemeriksaan di Jakarta, dari 4 keluarga di Jakarta yang ketemunya 1 orang, ya, hasil keterangannya adalah yang bersangkutan tidak mengetahui kalau orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Ya, jadi dia tidak tahu tentang uang itu. Jadi dia merasa bahwa dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah tahu bahwa orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Yang dia ketahui, tetapi dia tidak tahu kalau memang dari Herianti sendiri yang tahu tentang uang itu. Tapi yang namanya saksi kan orang yang mengetahui, mendengar, melihat langsung, ya. Nah, dia tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui bahwa orang tuanya memiliki uang sebesar 2 triliun. Lebih dari dia. Kalau kita tahunya kan motif itu kan dari yang bersangkutan. Kemarin kan kita cari, maksudnya kita mau mengetahui apa benar keluarga ini mengetahui bahwa orang tuanya memiliki aset sebesar itu. Ternyata dari anggota berangkat ke Jakarta, 4 yang ada diperiksa, hanya 1 yang ketemu. Karena ada 1 yang terpapar COVID-19, sehingga anggota tidak berani melakukan pemeriksaan. Berarti saksinya tidak nambah lagi, Pak, ya? Ini akan didalami lagi, kelanjutan oleh tim yang dari Jakarta. Polda, pemeriksaan ke saudari. Polisi membubarkan aksi tawuran di Gang Becek Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Sabtu 7 Agustus 2021 malam. Dalam peristiwa itu, polisi mengamankan KEF 15 tahun warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat karena terbukti membawa pisau jenis itu. Apa alasan kamu untuk geng itu? Untuk apa? Biar ngapo untuk geng LAC ini. Hasil pengembangan Minggu 8 Agustus 2021 kemarin, tim Gaspol Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat berhasil mengungkap ketua geng dalam tawuran tersebut. Diketahui ketua geng tersebut bernama AM alias Dede, 18 tahun. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kapolsek Lubuk Linggau Ibtu Farizal Alamsyah mengatakan penangkapan ketua geng ini hasil pengembangan terhadap tersangka KAF. Setelah mendapat keterangan dari KAF, tim Gaspol yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aibtu Faisal langsung melakukan penangkapan tersangka Dedek di rumahnya tanpa perlawanan. Hasil pengembangan dan pengakuan Dedek, ia melakukan aksi tawuran bersama temannya IS 15 tahun, warga Jalan Depati Said RT 3 Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Tiap minggu pagi? Hah? Ada masih juga. Berapa kali maksudnya? Sudah berapa kali? 4 kali. Ah, sudah berkali ya. Tiap minggu berarti? Tiap minggu kau lakukan. Minggu pagi. Sebulan ya. Itu muncul lagi kau nama LAC tadi. Ah. Ketuanya apa kau? Jadi kau sebagai ketuanya, Dek? Ah. Jadi Dede ini sebagai ketuanya. Senjata tak apa senjata ini? Hah? Senjata tak apa senjata ini? Ngomong. Untuk apa? Untuk nyerang musuh ya? Hah? Untuk nyerang musuh itu? Oh, untuk melukai itu? Hah? Untuk ngapa wong? Maksudnya? Ya. Ini ketuanya. Aksi pria berniat melakukan prank kepada driver ojek online atau driver menjadi viral. Ia membagikan video ngeprank sang driver ojol yang sudah tua pada pukul 2 dini hari. Video ini dibagikan di akun TikTok milik sang pria. Hingga berita ini dipublikasikan, video sudah disaksikan setidaknya 10 juta kali dan 660.000 tanda suka. Dalam video itu, pria sedang berdiri di depan gang rumah. Ia menunggu orderan dari ojol di mana dirinya memesan
memesan makanan saat tengah malam. Pria ini memamerkan wajah driver ojol yang mengantarkan orderannya. Driver ojol itu ternyata sudah tua. Setelah menunggu lama, driver ojol itu akhirnya datang. Pria itu kemudian menerima orderannya dan membayar dengan uang pecahan besar. Hal ini sengaja dia lakukan agar driver ojol kesulitan mencari kembalian. Beruntung driver ojol memiliki kembalian meski ia tampak kesusahan mencari uang dari berbagai kantong pakaiannya. Driver ojol itu pun pergi setelah mengantar pesanan. Namun pria ini malah mengeluh driver ojol yang dinilai tidak sopan saat memberikan kembalian. Disinilah sang pria yang berniat memberikan bintang 1 itu beraksi. Ia ternyata tidak benar-benar memberikan bintang 1, sebaliknya pria ini memberikan tips sebesar 30.000 bagi driver ojol yang sudah pergi itu. Ia memilih pilihan nominal tips itu lewat aplikasi ojol. Belum puas, pria ini mengatakan akan memberikan review jelek bintang 1. Lagi-lagi pria ini menunjukkan ponselnya. Ternyata ia tidak serius dan malah memberikan tambahan tips senilai 50.000. Tak lupa pria ini memberikan bintang 5. Sontak aksi pria ini yang berniat ngeprank driver ojol menuai sorotan warganet. Banyak warganet yang juga kena prank. Pasalnya mereka sudah berniat menghujat pria itu jika benar-benar mengerjai driver ojol. Namun ternyata pria itu berniat baik dengan memberikan bantuan. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria mencopot dan membuang salah satu aksesoris yang ada di mobilnya viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok pada 25 Juli 2021, tampak seorang pria duduk di kursi kemudi mobil tersebut. Ia lantas menyebut ada sebuah benda di mobilnya yang haram dan layak untuk dibuang. Benda yang dimaksud oleh pria tersebut ialah aksesoris yang terpasang di salah satu bagian sabuk pengaman. Apabila benda tersebut dipasang di colokan sabuk pengaman, maka alarm pengingat tidak akan berbunyi meskipun si pengemudi tidak memakai sabuk pengaman. Namun jika benda itu dilepas, maka alarm pengingat sabuk pengaman akan berbunyi terus. Karena hal itu dinilai membahayakan, maka pria tersebut memilih untuk membuang aksesoris itu. Ia pun segera mencopot aksesoris tersebut dan melemparkannya keluar mobil lewat jendela. Para warganet yang melihat video tersebut lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka memberikan penjelasan terkait fungsi dari aksesoris tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang mempelai pria tampak canggung saat hendak mencium istrinya usai resmi menikah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok 29 Juli 2021, tampak seorang pria dengan pakaian pengantin serba putih masuk ke suatu ruangan. Ia diketahui hendak menemui sang istri yang baru saja ia nikahi. Ketika pengantin baru itu sudah bertatap muka secara langsung, keduanya tampak canggung. Rasa canggung dan malu-malu tersebut muncul karena mereka menikah tanpa pacaran terlebih dahulu. Dalam video yang diunggah, mempelai pria tampak bersalaman dengan mempelai wanita yang wajahnya masih ditutup. Ia pun tampak tegang saat hendak membuka penutup wajah istrinya. Begitu pula saat mempelai pria hendak mencium kening mempelai wanita, ia terlihat gugup dan kebingungan. Hingga akhirnya seorang wanita di sampingnya mengajari bagaimana menyentuh kepala sang istri agar bisa mengecup keningnya. Usai diajari, mempelai pria tampak lancar dan bersemangat mencium wanita yang kini telah resmi menjadi pendamping hidupnya tersebut. Melihat video itu, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku iri dengan kemesraan pengantin baru tersebut.
Penjual buah nanas yang ada di Jalan Lintas Timur atau Jalintim Palembang Betung sedang ketiban rezeki nomplok. Hal ini karena banyaknya orang yang membeli buah nanas. Setidaknya dalam sehari Henry bisa menjual 3.000 buah nanas. Ia menjual nanas yang berasal dari Betung Ogan Ilir. Setiap hari setidaknya ia membawa 2.500 sampai 3.000 buah nanas untuk dijual. Menurutnya beberapa minggu ini penjualan nanasnya memang mengalami peningkatan yang sangat drastis. Memang kebanyakan yang membeli nanas di tempatnya pengendara yang melintas di Jalintim Palembang Betung. Nanas yang dijualnya bukanlah per buah melainkan per ikat. Untuk satu ikat nanas dijualnya 10.000, setiap ikatnya berisi 3 atau 4 buah nanas. Isi ikatan tergantung dari besar kecilnya buah nanas. Bila buah nanas kecil maka setiap ikatan berisi 4 buah. Sedangkan umum pembeli nanas di tempat Henry mengutarakan setiap hari ia mampir untuk membeli nanas. Untuk sekali beli nanas ia membeli 2 ikat sekaligus. Sedangkan pedagang rujak keliling yang ditemui di dekat SPBU Jalan Lintas Palembang Betung Sapar mengutarakan beberapa hari ini banyak orang yang menanyakan nanas. Karena banyak yang menanyakan nanas sehingga box buah jualannya lebih banyak diisi nanas. Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya Fadila Rahmat undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Dan tetap selalu jaga protokol kesehatan.